Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Kia sedang menonton film drama Korea tentang perselingkuhan di kaset DVD yang ia beli secara bajakan. Bahkan sudah ia putar 10 kali hingga setiap kalimat yang diucapkan tokoh, protagonis dan antagonis sudah ia hafal hampir keseluruhan. Di drama itu sang selingkuhan suaminya juga seorang gadis kaya yang cantik. Persis kejadian yang ia alami saat Huri masih bersama suaminya. Pelakor memang perlu dibasmi dan sangat tidak tahu malu. Jadi, dia beranggapan bahwa apa yang dilakukannya pada Huri sudah benar, termasuk memeras sebagian kecil tabungan wanita itu. Benar-benar cerita yang keren. Aku berharap suaminya benar-benar bertobat dan kembali pada istri pertamanya. Namun sayang sekali istrinya tidak memaafkan perselingkuhan, karena selingkuh adalah penyakit kejiwaan yang tidak ada obatnya, kecuali bertobat dan mendapat hidayah. Gumam Kia dengan mata fokus pada drama yang sedang ia tonton. Perutnya yang semakin buncit membuatnya semakin manja dan susah bergerak, sehingga Elang meminta bantuan salah satu tetangga kontrakan mereka untuk membantu Kia mengerjakan pekerjaan rumah. Elang sangat menjaga kandungan Kia agar baik-baik saja sampai waktu melahirkan tiba. Memang masih 2 bulan lagi, tapi Elang sudah begitu antusias menyambut kelahiran sang buah hati. Segala perlengkapan bayi pun sudah ia beli dengan mencicil. Kia akan sangat senang jika setiap akhir pekan Elang membawanya ke pasar untuk membeli pernak-pernik bayi. Walau mereka belum tahu apa jenis kelaminnya karena bayi di dalam perut istrinya masih menyembunyikan statusnya. Apa yang sangat ingin Kia makan selalu ia usahakan terpenuhi. Mitos bahwa jika ibu hamil harus kesampaian bila ingin mencicipi sesuatu. Jika tidak, maka nanti bayinya akan ngences. Masih begitu dipercayai oleh Elang, sehingga ia rela melakukan apapun untuk memenuhi mau istrinya. Pernah suatu malam, sudah pukul 1 dini hari, Kia menginginkan makan nasi padang dengan ayam bakar paha. Elang dengan semangat mencari di setiap sudut kota untuk mencari warung nasi padang yang masih buka, tapi nihil. Elang bahkan harus masuk ke dalam terminal bus karena biasanya di sana masih ada warung yang buka. Wajahnya tentu saja sangat puas karena berhasil mendapatkan keinginan istrinya. Namun begitu sampai di rumah, Kia malah tidak ingin makan dan tidur dengan sangat lelap. Begitulah suka duka serunya memiliki anak pertama, dan Elang sangat menikmatinya, tanpa rasa kesal atau marah sama sekali. Di tokonya, Elang mencoba menghubungi Huri yang sudah sekian bulan tidak bisa ia WA atau telepon. Walaupun begitu, ia tetap rutin mentransfer uang sebesar 2 juta sebulan untuk anak kembarnya. Tak bisa dilukiskan bagaimana rindunya Elang pada Sayan dan Hanan, tetapi sepertinya Huri benar-benar menghindar darinya. Abang melamunkan siapa? Kia, kapan datang? Kok nggak bilang mau ke toko? Elang menekan tombol kecil di samping ponselnya agar layar benda pipi itu padam. Transaksi transfer m-banking tadi belum sempat ia hapus dan ia sangat takut Kia mengetahuinya. Karena memang istrinya itu tidak tahu jika dia rutin mengirimkan uang untuk anak kembarnya. Habislah Kia mengamuk jika sampai tahu bahwa ia masih rutin mengirimkan uang untuk anak-anak Huri. Bosan di rumah, jadi mau kesini aja nemenin abang kerja, sahut Kia sambil meletakkan bokongnya di sebuah kursi empuk yang baru saja dibeli Elang. Bersyukur pada Tuhan karena dalam 3 bulan belakangan ini suaminya bisa pindah ke kios yang lebih besar dan mempekerjakan 2 anak lulusan STM sebagai asistennya. Rezeki yang benar-benar Tuhan berikan bagai air terjun. Setiap hari selalu ada saja orderan servis aneka barang elektronik. Pinjam ponsel abang, HP-ku kehabisan paket. Lagi nonton tutorial saat melahirkan nanti, bagaimana cara bernafas dan mengejannya, kata Kia sambil membuka telapak tangannya. Elang mendadak pucat pasi, tampilan layar m-banking tadi belum sempat ia hapus, dan sekarang Kia hendak meminjam ponselnya. Bang, pinjam ponselnya, rengek Kia lagi dengan wajah memelas. Elang membuka kunci layar dan bermaksud menghapus m-banking tadi,
Tetapi Kia yang tidak sabar sudah menyambar ponsel suaminya dan melihat dengan mata melotot riwayat transaksi suaminya. Hah? Jadi abang rutin mengirimi Huri uang? Buat apa? Dia orang kaya bang, 2 juta sebulan ini hanya buat membersihkan upil anaknya. Dan abang menyembunyikannya selama ini dari Kia. Abang benar-benar keterlaluan. Daripada uangnya buat ngasih anak Huri, lebih baik uangnya ditabung untuk anak abang yang aku kandung. Lebih manfaat dan jelas siapa ayahnya. Sedangkan Huri, apa yakin kembar jelek itu adalah anak abang? Kia meradang dengan wajah merah padam. Kalimat pedas yang sudah lama tidak keluar dari bibirnya, hari ini kembali terdengar oleh Elang, dan lagi-lagi menjelekkan 2 anak kembarnya dengan Huri. Elang yang tidak mau terpancing emosi memilih mengambil kembali ponselnya, lalu ia masukkan dalam saku celana. Kamu kesini kalau mau marah-marah saja, lebih baik pulang. Ingat, kamu lagi hamil. Jangan sampai ucapan burukmu pada bayi yang tidak berdosa malah kembali pada kamu sendiri. Aku tetap mengirimkan uang pada si kembar karena aku ayahnya dan aku bertanggung jawab atas mereka. Uang yang kau gunakan juga tidak pernah mengganggu jatah bulanan dan bonus harian kamu. Jadi, tolong jangan berlebihan menghadapi ini. Elang langsung pergi keluar dari toko menuju sebuah warung rokok. Entah dari mana awalnya, yang jelas sekarang Elang mulai merokok karena cukup stres memikirkan Huri dan anak kembar mereka yang tidak kunjung ada kabar. Elang merokok di depan warung sambil memesan secangkir kopi. Kepalanya benar-benar sakit begitu mendengar kalimat pedas yang keluar dari mulut istrinya. Kia yang merasa sangat kesal karena Elang telah menyembunyikan perihal transferan rutin untuk Huri, memilih keluar dari toko dengan wajah masam. Ia tidak pamit lagi kepada Elang dan langsung saja memanggil seseorang yang kebetulan sedang mangkal di dekat bengkel suaminya. Elang hanya bisa memandang Kia dari jauh tanpa mau mencegah. Kia sudah keterlaluan menurutnya. Sial, aku pikir suamiku benar-benar sudah melupakan Huri, tetapi malah rutin mengirim uang. Sial, dukun apa sih yang digunakan perempuan gatal itu hingga membuat suamiku sampai seperti ini? Mengesalkan saja, omel Kia dalam hati. Dadanya sampai bergemuruh seakan ingin berteriak. Dengan sekencang-kencangnya, ia ingin meluapkan kekesalan pada suaminya dan juga Huri, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Perutnya mendadak kram dan sedikit mulas. Ini yang dinamakan kontraksi palsu, kata dokter saat ia pernah menanyakan hal ini. Bang, ke Jalan Amanah Pasar Minggu ya. Nanti saya tambahkan ongkosnya, seru Kia pada pengemudi ojek. Baik bu. Motor pun berjalan lurus dan melewati rel kereta api Pasar Minggu. Mau kemana dia? Tentu saja ke rumah Jailani. Pemuda itu sudah sangat lama sekali menghilang bak di telan bumi, sehingga ia cukup penasaran. Begitu tiba di depan rumah kontrakan Jailani, Kia mendapati ada sepeda anak kecil di depan teras. Tiba-tiba saja dadanya sakit dan perutnya semakin kram. Apakah ini sepeda anak Jailani? Apakah sebenarnya Jailani sudah menikah dan punya anak? Berarti selama ini dia membohongiku. Panas hati yang belum reda sudah kembali mendidih dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Dengan mengumpulkan keberanian, Kia mengetuk pintu rumah kontrakan lelaki itu. Permisi? Ya, sebentar, suara wanita menyahut dari dalam kontrakan, membuat Kia semakin berdebar dan berkeringat. Cari siapa mbak? Saya temannya Jailani. Mbak siapa ya? Saya baru lihat. Kia mengeluarkan pertanyaan yang membuat si pemilik kontrakan mengerutkan keningnya tak paham. Saya Devi, istri. Baik mbak, saya permisi dulu. Mbak, Kia kembali naik ke atas motor ojek yang ia tumpangi tadi. Ngebut bang, kembali ke alamat pertama. Suara Kia bergetar menahan tangis. Jadi benar bahwa Jailani sudah punya istri dan anak. Selama ini pula pemuda itu benar-benar memperalat dirinya yang tengah berada dalam kegalauan. Dasar semua lelaki buaya, umpat Kia begitu kesal. Teng, cepat bang, perut saya mulas nih. Jangan mbak, itu tanda kereta mau lewat, tolak si pengendara ojek. Bisa, palang perlintasan kereta belum turun, cepat, saya bisa lahiran di motor nanti. Aduh, Huri baru saja mengecek informasi m-banking yang masuk ke dalam ponselnya.
Ada nominal seperti biasa yang telah ditransfer oleh Elang setiap tanggal 5. Huri tersenyum tipis, lalu melirik kedua buah hatinya yang tengah bermain dengan bunyi-bunyian di atas matras yang diberi pagar dari mainan. Terima kasih Bang Elang, semoga rezeki abang melimpah dan selalu diberi kebahagiaan bersama Tekia. Gumam Huri tipis dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali hatinya menyebut nama Elang, maka seperti sebuah mesin otomatis, maka air matanya siap tumpah kapan saja. Huri mengusap sudut matanya dengan ujung jari tengah, lalu kembali fokus pada Sayan dan Hanan yang semakin aktif dan lincah. Keduanya semakin gesit bergerak ke sana kemari, sehingga perlu perhatian khusus untuk menemani mereka saat bermain. Huri memang sengaja memulai aktivitasnya setelah zuhur, karena di pagi hari sampai pukul 12 siang, dia akan menemani si kembar bermain. Walau ia sangat sibuk dengan usaha butiknya, tetapi ia tidak mau melupakan kewajiban utamanya sebagai seorang ibu. Aldi, lagi ngapain cantik? Huri tersenyum saat pesan dari seorang pemuda yang ia kenal lewat bisnis pakaian yang belum lama ia geluti. Lagi nemenin anak-anak main, Sen. Bu Rima yang tengah duduk di kursi makan memperhatikan anaknya yang tengah berbalas pesan sambil tersenyum. Bu Rima merasa sangat bersyukur bahwa Huri benar-benar sudah move on dari Elang. Pria beristri yang memenjarakan hatinya dengan begitu lama. Memang tidak mudah bagi Huri untuk melupakan Elang. Apalagi dia, bayi kembarnya yang semakin besar, malah semakin mirip dengan ayah mereka. Memang harus ada sosok lain yang membuat hati Huri senang dan senyumnya terbit. Bu Rima berharap lelaki yang bernama Aldi, beberapa waktu lalu pernah Huri ceritakan padanya, mampu membuat anaknya lepas dari Elang. Sementara itu, Elang tengah berada di rumah salah satu customer tokonya untuk memperbaiki AC. Dengan dibantu oleh seorang anak buahnya, Elang dapat mengerjakan dengan cepat. Dalam sehari, Elang bisa mengerjakan 4-5 rumah. Sangat lumayan sekali penghasilan yang ia dapat beberapa bulan menjelang kelahiran buah hatinya dengan Kia. Elang mengambil ponsel yang ia letakkan di dalam ranselnya, lalu ia melihat siapa gerangan yang menelpon. Nomornya tidak terdaftar. Baru saja dari pelanggan baru yang ingin meminta jasanya. Dengan penuh semangat dan hati yang senang, Elang menggeser panggilan terima. Halo, selamat sore, siapa ini? Sore Pak, kami dari rumah sakit ingin mengabarkan bahwa istri Bapak yang bernama Kia mengalami kecelakaan di rel kereta api dan sekarang akan segera melahirkan. Tolong segera kemari, cepat ya Pak. Apa? Elang terdiam sesaat. Lalu dengan detak jantung yang bertalut-talut, Elang pamit undur diri pada pemilik rumah. Untunglah pekerjaannya telah selesai dan dia bisa langsung pergi ke rumah sakit. Dengan kecepatan tinggi, Elang mengendarai motornya dengan perasaan kalut. Istrinya kecelakaan di rel kereta. Apa yang mau dilakukan olehnya? Masih lengkap dengan alat servis dan juga tangga yang biasa ia pakai untuk membetulkan AC pelanggan. Ia sampai di parkiran motor rumah sakit. Ujo, lu tunggu di sini ya. Gue naik dulu. Mau makan atau ngopi di kantin juga nggak apa. Nanti uangnya gue gantiin, kata Elang. Iya bang, mudah-mudahan lahirannya lancar ya bang, ujar Ujo dengan tulus. Elang mengangguk lalu berlari masuk ke dalam rumah sakit. Ia mengkonfirmasi pasien kecelakaan yang tengah hamil pada petugas resepsionis dan diminta untuk naik ke lantai 3. Elang kembali berlari. Jangan ditanya bagaimana perasaannya yang kini tengah campur aduk antara kesal, bingung, ketakutan, dan entah apa lagi namanya. Elang harus kuat berdiri dengan kedua kakinya saat keluar dari lift dan bertanya pada suster yang berjaga di depan instalasi persalinan. Ada yang bisa kami bantu Pak? Saya suami dari Ibu Kia yang kecelakaan. Oh baik Pak, Ibu Kia ada di ruangan sebelah kanan, tunjuk suster. Elang mengangguk lalu berlari dengan cepat. Sungguh seluruh tubuhnya gemetar saat melihat Kia tengah terbaring lemas dengan selang infus yang tertancap di punggung tangan dan selang oksigen. Bang, lirik Kia begitu lemah. Kia, ya Tuhan, apa yang terjadi? Kamu mau kemana? Ke pasar minggu mau ngapain? Kamu belanja apa? Cecar Elang yang begitu penasaran. Ia tidak habis pikir, jalan menuju rumahnya sangat jauh dari tempat istrinya mengalami kecelakaan.
Apa yang sedang dipikirkan oleh Kia saat itu? Aku sekarat bang, jangan banyak tanya. Ini semua juga gara-gara kamu yang egois. Kamu bermain curang di belakangku. Maafkan abang sayang, sudah jangan pikirkan apapun. Sekarang fokus pada anak kita. Permisi dengan suami Bu Kia. Sapa seorang wanita muda yang memakai blazer putih. Elang menoleh, lalu mengangguk pelan. Kecelakaan yang dialami Bu Kia membuat jalan lahirnya terbuka ya. Harusnya masih 2 bulan lagi bayi bapak baru lahir. Tetapi karena jalan lahir sudah keluar dan paru-paru bayi kami sudah cek semua dan bagus, maka kami memutuskan untuk membantu Bu Kia melahirkan bayinya lebih awal. Mohon doa dan supornya untuk istri ya Pak. Iya dok, lakukan yang terbaik untuk istri dan anak saya. Tapi semuanya baik-baik saja kan dok? Ada luka lebam di kaki kanan istri bapak, semoga tidak parah. Akan kami obati setelah melahirkan nanti. Untuk sementara sudah diberi obat dari infusan sebagai pereda nyeri. Au, sakit, pekik Kia tertahan. Sabar sayang. Au, gak tahan bang, sakit banget. Kia terus mengerang kesakitan, tetapi pembukaan belum juga bertambah. Baru pembukaan 4 sejak awal masuk hingga sore. Kia merasa tak berdaya dan begitu lemas. Ayo dek, nambah pembukaan, kasihan ibu kesakitan. Bisik Elang di dalam perut istrinya. Bang, haus mau minum teh manis, cepat bawakan, lirik Kia yang sudah mulai pucat. Dokter kembali memeriksa dan baru bertambah 1 pembukaan di jalan lahirnya. Selesai titip istri saya ya, saya mau ke bawah beli minuman. Silahkan Pak, jangan lama-lama ya. Sementara itu Jelani baru saja memarkirkan motornya di depan kontrakan. Hari ini perasaannya tidak enak, sehingga memilih untuk pulang sebentar. Om, tadi ada wanita hamil nyariin elu. Siapa teh? Mana Tete tahu, wajahnya asem banget pas dia nanya Tete siapa. Baru Tete bilang saya istri, dia udah ngacir naik ojek. Belum juga beres Tete mau ngomong Tete istri abang lu. Wajah Jai seketika pucat pasi. Pakai kerudung ya teh? Wajahnya bulat dan hidungnya mancung, tanya Jai memastikan. Tete iparnya mengangguk. Baik teh, terima kasih. Jelani naik kembali ke atas motornya dan segera melesat pergi meninggalkan kontrakan. Tujuannya hanya satu, mencari keberadaan Kia. Tiba di perhentian palang api yang baru saja turun, telinganya menangkap kasak-kusuk 2 orang wanita di atas motor. Iya, tadi siangan jam 10 ada ibu hamil jatuh di sini. Untung gak kelindes kereta. Ya ampun, nyeremin banget. Seketika darah Jai seperti berhenti mengalir. Mbak, ibu hamil yang kecelakaan di sini tadi pagi dibawa ke rumah sakit mana ya? Mungkin Mbak tahu. Keduanya menoleh pada Jailani. Di rumah sakit itu mas. Soalnya saya bantuin gotong si Mbak ke dalam taksi yang menolongnya. Coba aja ke rumah sakit mas. Baik Mbak, terima kasih banyak. Dengan kecepatan tinggi Jelani melajukan motornya menuju rumah sakit. Pemuda itu berlari naik ke lantai 3 rumah sakit, di mana ia sudah hafal di mana letak kamar tindakan persalinan. Mbak, panggil Jai yang berdiri mematung sesaat di depan pintu. Jelani, kamu sakit. Pekik Kia membuat pemuda itu berlari dan menghampiri Kia yang tengah kesakitan. Maafkan saya yang tidak pernah melihat Mbak selama hamil. Maaf, aku membenci kamu Jai. Anak kamu tidak mau lahir juga dari perutku. Bantu bicara dengannya agar tidak menyiksaku lagi. Renge Kia dengan sisa tenaga yang ia miliki. Dek, ini papa, ayo lahir. Papa sudah di sini. Ayo dek, jangan bikin bunda nangis. Jai berkata sambil meneteskan air mata di depan perut Kia. Sus, cepet lihat ibu ini, desak Jai dengan tak sabar. Wah, langsung pembukaan 10, padahal dari pagi hanya pembukaan 5. Ayo kita lahirkan sekarang. Dibantu istrinya ya Pak, seru dokter yang lupa akan wajah suami Kia. Ayo Mbak, kamu pasti bisa. Kamu jahat Jai, aku gak mau hamil anak kamu lagi, gak mau sakit. Jai mengecup kening Kia dengan tangan kirinya, mengusap perut Kia dengan lembut. Sementara Kia tengah berjuang melahirkan anaknya di depan pintu sana. Ada Elang dan juga Bu Latifah yang tergugu melihat pemandangan di depan mereka. Jadi,
Dia bukan ayah bayi yang dikandung istrinya. Bayi cantik telah lahir dengan selamat dari rahim Kia. Rambutnya begitu tebal dan kulitnya yang sangat merah. Sayang sekali berat badannya masih sangat kecil, 2 kilo, 21 ons saja. Sehingga bayi cantik itu terpaksa masuk ke ruangan inkubator. Kia masih terkulai lemas, dengan luka jahitan cukup banyak di jalan lahirnya. Elang dan Bu Latifah terpaksa menunggu dengan sabar di ruang tunggu. Lelaki itu bahkan sempat mengintip bayi cantik yang ia kira adalah bayinya. Ternyata bayi lelaki lain. Elang terdiam sangat lama. Hanya suara isakan yang terdengar sesekali dari hidungnya yang basah. Bu Latifah tidak berani mengatakan apapun. Karena sebagai orang tua ia pun kaget dengan kenyataan yang 1 jam lalu menjadi konsumsi kedua mata tuanya. Tentang istri kesayangan, sekaligus menantu satu-satunya yang ternyata bermain belakang. Suara berangkar didorong keluar dari ruang tindakan, membuat Elang dan Bu Latifah menoleh serentak. Bukan hanya mereka, Jailani dan Kia sama terkejutnya. Kia lupa jika ia bersuamikan Elang, tetapi lelaki yang mendampinginya melahirkan malah Jailani. Selamat atas kelahiran putri cantik kalian. Terima kasih atas kejutan yang tidak terduga ini, ujar Elang dengan senyuman yang dipaksakan. Bang, itu... Kia mencoba membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu pada Elang. Jangan katakan apapun, karena saya sudah mendengar semuanya. Saya akan mengurus semuanya, Kia. Jangan khawatir. Potong Elang dengan wajah menunduk, menahan amarah. Namun tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Jailani. Kau, lelaki bajingan yang telah berhasil menggoda istriku dan berhasil menanam benih dalam rahimnya. Kalian berdua luar biasa keren. Elang mengepalkan tangannya. Mas, saya minta maaf. Saya mencintai Mbak Kia. Saya benar-benar mencintainya. Sial. Bang Jailani. Tolong, Satpam, teriak Bu Latifah dan juga beberapa suster yang ada di sana. Bu, Jailani terkapar di lantai rumah sakit dengan darah segar mengucur dari kedua sudut bibirnya. Satpam melerai keduanya, menarik tangan Elang menjauh dan membawa Elang keluar dari ruangan karena telah menimbulkan keributan. Sedangkan beberapa orang perawat membantu memberikan pertolongan pertama pada Jailani. Lalu bagaimana dengan Kia? Wanita itu menangis sesegukan melihat Elang begitu brutal melampiaskan kemarahannya pada Jailani. Pemuda itu pun pasrah. Tenang Mbak, semua pasti baik-baik saja. Jangan sampai Mbak stres yang bisa mempengaruhi ASI untuk bayi cantiknya. Kita istirahat di kamar ya. Salah seorang perawat membantu menenangkan Kia. Elang berada di ruang keamanan rumah sakit untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah membuat keributan. Tanda tangani ini Mas, lalu pergilah dari rumah sakit kami. Jika sekali lagi Anda membuat keributan di sini, maka kami akan melaporkan semua ini kepada pihak kepolisian. Pak, seandainya Bapak ada di posisi saya, apa bisa Bapak menahan amarah? Lelaki tadi sudah menghamili istri saya, Pak. Dan selama 7 bulan saya menganggap bayi itu adalah bayi saya yang telah lama saya tunggu. Iba Elang dengan isakan yang kuat. Ia tidak tahu harus apa dan bagaimana sekarang. Ia kehilangan Huri dan bayi kembarnya. Sekarang ia kehilangan Kia, wanita yang sangat ia cintai. Sabar Mas. Semua masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Saya harap Mas bersabar dan berhati-hati jika ingin melakukan kekerasan lagi. Bu Latifah dan Elang keluar dari rumah sakit dengan wajah sangat murung. Mereka memilih naik taksi online karena Elang tidak mungkin pulang dengan mengendarai motor. Sepanjang perjalanan Elang terdiam 1000 bahasa. Bu Latifah membantu mengeluarkan semua pakaian anaknya dari lemari, lalu dimasukkan ke dalam koper. Elang tidak mampu melakukan apapun. Lelaki itu hanya diam sambil terduduk lemas. Melihat putranya seperti orang yang depresi, Bu Latifah menjadi ketakutan dan mempercepat aktivitasnya memasukkan semua baju Elang. Sudah Lang, ayo kita ke rumah ibu saja. Elang tidak menyahut tetapi ia berdiri dari duduknya, lalu melangkah dengan lunglai keluar dari kontrakan. Mbak Kia kemana Bang Elang? Udah lahiran ya? Kok bawa koper? Lahiran di mana Bang? Biar ibu-ibu di sini pada jenguk. Di rumah sakit. Permisi.
Bu Latifah memberikan jawaban singkat pada para tetangga yang penasaran. Sabar ya nak, bisik Bu Latifah. Apa salah Elang Bu? Elang begitu mencintai Kia. Kenapa Kia berani berkhianat? Bukan sekedar perselingkuhan biasa, tetapi sampai hamil Bu. Ya Tuhan, inikah balasan bagi Elang karena telah menyanyiakan Huri terdahulu? Elang menyesal Bu, Elang menyesal. Elang terus memukul dadanya yang begitu sakit. Dirinya sudah hancur tak bersisa. Tidak ada lagi istri dan tidak ada lagi anak. Ia sendirian ditinggal para wanita yang sangat ia cintai dengan sepenuh hatinya. Sabar Lang, sabar. Sementara itu, Kia baru saja terbangun dari tidurnya setelah lelah menangis. Jai, panggilnya lemah pada pemuda yang tengah tertidur duduk di sampingnya. Mbak sudah bangun? Mau minum ya? Tunggu saya ambilkan. Dengan cekatan Jailani melayani Kia. Kia menangis melihat wajah Jailani yang babak belur karena dipukuli oleh Lang. Maafkan suami saya, cicit Kia. Sudah menjadi hukuman bagi saya Mbak. Saya nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Satu yang pasti tidak lama lagi saya akan menjadi suami dari Kia dan papa dari Camelia. Kia dan Jailani, perpaduan dari huruf yang ada pada nama kita. Bagaimana? Setuju tidak? Kia mengulum senyum lalu mengangguk setuju. Elangnya kemana Mbak Kia? Tanya salah satu dari 5 orang tetangga yang menjenguk Kia. Dan bayinya hari ini di rumah sakit. Itu mungkin di toko ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Kia sedikit canggung. Kelima ibu itu saling pandang, lalu dengan ekor mata melirik seorang pemuda yang duduk tak jauh dari Kia. Oh, harusnya sebagai ayah baru, Elang gak usah masuk aja. Gimana sih ya? Kejar setoran Bu, namanya sekarang juga punya 3 anak, timpal ibu satunya lagi. Ya sudah, kami pulang dulu Mbak Kia. Semoga lekas sehat ya, ini ada titipan dari ibu-ibu RT kita. Semoga manfaat, ada beberapa kado juga yang dititipkan di saya tapi nanti saat Mbak Kia sudah di rumah saja. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan besok sudah bisa pulang. Kia tersenyum hangat sambil menerima amplop cukup tebal dari para tetangga yang cukup dekat dengannya. Mbak, maaf nih, waktu itu Bang Elang pulang ke rumah sama ibunya. Terus gak lama keluar lagi bawa koper besar dan sebuah tas jinjing. Saya kepo, masa banyak banget barang untuk ibu melahirkan? Seperti tengah kabur dari rumah saja. Hus, gosip aja. Ya udah, pasti itu koper sama tas untuk dibawa ke rumah sakit. Mbak Kia kan lahirannya tiba-tiba, belum persiapan sama sekali. Balas Bu RT. Iya benar. Kata Bang Elang, tidak tahu baju yang perlu dibawa yang mana aja, makanya jadi bawa banyak, ujar Kia menambahkan. Para ibu tetangga pun akhirnya mengangguk paham, lalu pamit pulang. Jailani izin tidak bekerja hari ini, memang ia ingin menemani Kia yang sedang dalam masa pemulihan. Ia juga sudah mencari sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kontrakannya, untuk tempat Kia dan anaknya. Tidak mungkin Kia masih tinggal di rumah yang sama saat masih bersama Elang. Jailani yang mendengar perbincangan ibu-ibu tadi sudah menebak bahwa Elang pergi dari rumah karena kenyataan siapa ayah bayi yang ada di dalam kandungan Kia. Jay, aku mau tanya, di kontrakan kamu waktu itu ada wanita dan sepeda anak kecil itu istri kamu? Kalau istri kamu, aku gak mau jadi istri kedua. Jailani memasukkan ponselnya ke dalam saku, lalu duduk di samping wanita itu. Itu Teteh Elis, istri dari abang saya yang sedang menginap di rumah saya, anaknya satu berusia 2 tahun. Mbak salah paham. Tapi malah bagus, saya jadi tahu kalau Mbak ternyata malah cemburu dengan ipar saya sendiri. Lanjutnya lagi sambil tertawa kecil. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Elang pasti sudah kabur ke rumah ibunya, ujar Kia sambil bersungut. Mbak gak usah khawatir karena saya sudah mencarikan rumah kontrakan baru untuk Mbak dan anak kita. Saya akan membantu Mbak menjaganya setelah saya pulang kerja. Pakaianku di rumah bagaimana? Nanti kita beli saja. Sebenarnya ibu saya baru saja meninggalkan warisan 2 buah rumah untuk saya dan abang saya. Rumah sederhana sih tetapi lumayan daripada mengontrak. Setelah kita menikah nanti, Mbak akan saya bawa ke rumah ibu saya.
papar Jelani sambil menarik garis bibirnya. Kia mengangguk kaku lalu membuka tangannya dengan lebar. Aku rindu, cicit Kia dengan wajah menunduk. Jelani tentu saja gembira dengan pengakuan wanita di depannya. Keduanya berpelukan dengan hangat lalu berciuman. Bu RT dan Bu Wati yang kebetulan kembali lagi untuk ke kamar perawatan Kia melihat adegan yang membuat keduanya mendelik kaget. Ditambah kalimat-kalimat sebelum pelukan dan ciuman itu terjadi.